Nah, jadi pahlawan itu kalau disingkat dari yang beliau sampaikan, pertama kompetensi. Jadi power, great power, gimana kata Uncle Ben? Oh iya, with great power comes great responsibility. Artinya. Sparring partner itu kan sebenarnya musuh juga. Iya. Iya kan, ibaratnya kalau misalnya nih dulu ada jagoan kita Mike Tyson lah. Let's get ready to rumble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Bahlul Masail, di mana kita akan membahas kebahlulan demi kebahlulan dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama dengan kita Ustaz Abdul Latif dan Pak Asep Hairul Gani. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah momen yang sangat spesial, momen di mana kita memperingati Hari Pahlawan, di mana kita tidak akan mampu menikmati indahnya kemerdekaan tanpa ada perjuangan para pahlawan di dalamnya. Akan tetapi ada hal-hal juga dalam kebahlulan demi kebahlulan ini, dalam cara memperingatinya, dan juga kita melihat ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang kesiangan, begitu ya. Ada beberapa hal yang kita akan bahas yang lebih detail, lebih mendalam lagi. Maka jangan di-skip, tetap stay tune di Bahlul Masail. Tema kali ini tentang pahlawan. Nah, kita akan berbicara dulu dengan Kang Asep Hairul Gani. Saya pengen tanya Kang Asep, yang pertama yang kita bahas ini kan pahlawan dulu nih, kita garis bawahi. Pahlawan, ya. Nah, apa sih pahlawan itu Kang Asep? Ya kalau dari segi kata, pahlawan dari kata pahala dan pawan. Ada pahala dan wan ya. Pahala seperti yang kita dengar selama ini kan adalah kaitannya dengan sesuatu yang memberikan manfaat gitu kan. Wan berarti orang. Jadi pahlawan itu adalah siapapun orang yang memberikan manfaat. Jadi cuman mungkin sekarang terjadi maknanya menjadi berkurang ya, atau maknanya menjadi menyempit. Seakan-akan pahlawan itu adalah dalam makna yang sangat khusus adalah orang yang rela meninggal dunia gitu ya demi kemerdekaan. Tetapi juga maknanya juga bisa macam-macam kalau sekarang sih. Berarti secara umum itu kita semua bisa jadi pahlawan selama kita memberikan manfaat dan diakui ya? Manfaatnya itu. Minimal ada pahlawan bagi keluarga Anda sendiri minimal. Berarti sekupnya juga akan menjadi lebih bisa spesifik atau lebih luas. Lebih luas. Kenapa disebut pahlawan nasional? Karena memberikan manfaat bagi negara. ya. Secara nasional. Secara gitu nasional, ya? Iya betul. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi kita tahu ya, ternyata istilahnya pahlawan itu dari pahala dan wan, orang, pahala itu manfaat. Nah, gitu ya. Betul. Nah, Ustaz Abdul Latif, kalau dari sisi spiritual, dari sisi agama ini ada nggak sih contoh-contoh kisah-kisah kepahlawanan atau yang yang menyambung dengan orang yang bermanfaat? Nah, pahlawan dari sisi agama bagaimana nih, Ustaz? Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka orang yang paling bermanfaat manusia, dia menjadi pahlawan untuk banyak orang. Jadi unsur pahlawan itu yang pertama, sebagaimana beliau tadi sampaikan, adalah kebermanfaatan. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ntar kita bakal makan nasi kan nih? Insya Allah lah. Insya Allah nasi udah disiapin. Udah disiapin ya. Berarti Pak Asep saat ini menjadi pahlawan kita. Pahlawan nasi. Pahlawan nasi. Pahlawan nasi. Jadi unsur pertama adalah unsur kebermanfaatan ya. Bermanfaat yang besar itu orang bisa menyebutnya dengan jasa. Jasa. Jadi pahlawan itu mereka orang-orang yang berjasa. Ketika manfaatnya kecil, ya jasa kecil. Tetapi jasa akan diakui ketika jasa itu besar terasanya atau dampaknya. Yang kedua, pahlawan itu unsur dalam pahlawan adalah pengorbanan. Nah, jadi biasanya orang-orang yang disebut pahlawan, mereka rela berkorban untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Rela berkorban, mengorbankan keinginannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan jiwanya demi memberikan jasa, membela, memberikan manfaat kepada orang lain. Cuman mungkin gimana? Perlu digarisbawahi itu gimana nih? Mengorbankan jiwa itu bukan hanya pengertiannya mati. Ya kan selama ini kalau diartikan mengorbankan jiwa itu mati. Padahal unsur jiwa itu banyak. Bukan hanya
bukan hanya nyawa dalam arti adalah yang akan mati dan hidup, tetapi juga kan unsur-unsur diri, pikiran, termasuk ke dalam jiwa itu. Iya, termasuk tuh keahlian, kebisaan, kemahiran. Kang Odi misalnya saja bikin podcast ini selama diniatkan adalah ini untuk kebermanfaatan banyak umat dan Kang Odi rela tidak dibayar gitu ya. Itu kan berarti wah bermanfaat. Keluarin duit. Jangan dibongkar. Termasuk teman-teman nih yang jadi apa namanya, ini ada orang BCA, ini orang mana lagi nih? Orang Raja Molen. Ini beliau nih. Paul tapi orang Tasik. Ini kan mereka ini rela nih mengorbankan waktu, mengorbankan kemampuan, meninggalkan keluarga, ya kebahagiaannya digerogoti. Ini masuk dari jiwa juga ya? Baru masuk dari jiwa juga tuh. Jadi nggak mesti bunuh diri. Nggak mesti bunuh diri, jangan diartikan karena selama ini mengorbankan jiwa itu padahal maksudnya mengorbankan tadi kalau di dalam bahasa agama atau bahasa Arab mungkin ya, mal itu kan adalah harta, tetapi nafsi itu diri. Ya, jadi jangan diartikan jiwa itu artinya harus mati. Oke. Justru semakin banyak, semakin panjang si jiwa itu hidup, dia kan bisa memberikan manfaat lebih banyak gitu ya. Betul. Artinya kalau ada dalam satu konteks, artinya pahlawan yang dalam hal ketika peperangan memang itu ya betul. Ya kan, artinya menghadapi penjajah gitu ya. Tapi di saat-saat ini di mana kita nggak dalam waktu perang gitu ya, berarti yang disebut pahlawan itu yang mengorbankan nafsnya, dirinya begitu ya. Kan ada tuh lagu Ebit, pengorbanan. Mayrana. Memang diperlukan. Sebagai orang Forsa, saya agak tersinggung nih. Kenapa? Bang Haji. Saya mau nyanyi siapa aja keluarnya kenapa Bang Haji ya? Iya, emang. Jadi dalam setiap perjuangan itu kita memang perlu pengorbanan gitu ya. Sedangkan hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Gitu ya. Riwayat Ahmad Dhani. Mas Ahmad Dhani kepanggil juga nih. Iya, Oke, jadi kalau untuk standar nih, Kang Asep dan Ustaz Latif, saya pengen tanya ke Kang Asep dulu ya. Kalau secara standar kita seseorang itu bisa dianggap sebagai pahlawan yang nasional. Kan ada skupnya ya. Ada subjektif ya, ada. Wah, itu kalau misalnya gini aja, kalau misalnya kapan sih seseorang jadi pahlawan nasional, itu kan ada semacam komite ya. Jadi misalnya saat beberapa misalnya nih orang Jawa Barat ini mengusulkan misalnya Profesor Dr. Muhtar Kusumatmaja supaya menjadi pahlawan nasional. Nah, itu urutannya ada urutannya, ada prosedurnya. Jadi ada sebuah komite yang kemudian juga menyiapkan semacam naskah tertulis gitu ya. Kemudian dari naskah-naskah ini kemudian diajukan gitu. Kemudian nanti dari pemerintah kemudian diolah, kemudian disetujui, kemudian tanggal 10 November itu biasanya disahkan gitu bahwa beliau menjadi pahlawan nasional. Jadi itu ada urut-urutannya gitu misalnya. Jadi ujuk-ujuk langsung secara subjektif. Tiba-tiba. Tapi berarti dikumpulkan dulu apa kontribusinya ya? Apa kontribusinya misalnya yang paling repot misalnya saja kalau misalnya orang-orang yang tokoh-tokoh yang sebelum kemerdekaan ya kan, misalnya katakan saja misalnya Imam Bonjol itu ditentukan menjadi pahlawan nasional tuh gimana, kan itu ada tim gitu. Jadi ada tim. Nah, apalagi kalau berasal dari daerah-daerah tertentu, misalnya Sultan Mahmud Badruddin misalnya saja. Itu ada tim tertentu dulu gitu yang mengajukan dari provinsi tersebut. Iya. Tapi yang bikin saya penasaran nih Kak Asep, pertanyaan seperti ini. Kalau seseorang itu sudah dijadikan pahlawan, lalu apa benefit? Pertama, kalau tentunya untuk orangnya itu sendiri menjadi nama lebih harum. Orang banyak yang doain secara pribadi ya. Artinya dia kan meninggalkan keluarga. Seorang pahlawan meninggalkan keluarga. Apakah ada semacam bentuk apa royalti kah? Ataukah hanya nama saja yang menjadi sebuah keharuman bagi namanya itu sendiri? Iya, itu. Tuh? Nah, ya penghargaan sih saya rasa ya, penghargaan lebih ke nama kayaknya ya. Kalau misalnya lebih ke sifatnya kaitannya dengan uang gitu, kayaknya nggak begitu inilah. Ya, jadi lebih ke memang sama dengan orang mendapatkan Satya Lencana begitu ya, sama seperti itu. Artinya justru kan karena dia mengorbankan ya tidak berharap pamrihnya ya. Justru ketika berharap pamrih malah nggak jadi pahlawan kan. Ya, artinya kan sebenarnya mereka sendiri sih nggak ada urusan ya. Artinya yang dikategorikan pahlawan ini kan yang
Yang membutuhkan pahlawan itu kan sebenarnya kita. Kita, betul. Supaya betul. ada inspirasi yang tertanam, gitu ya. Supaya ada inspirasi, kemudian juga yang kemudian bisa menjadi bahan pelajaran, gitu. Misalnya katakan saja, ketika kita tahu misalnya saja seorang tokoh namanya misalnya Jenderal Sudirman misalnya. Iya. Nah, ketika beliau jadi pahlawan itu beda kan kalau Jenderal Sudirman tidak jadi pahlawan. Kalau jadi pahlawan peluang beliau ditulis di dalam sejarah, kemudian diceritakan ulang gitu ya, kemudian menjadi inspirasi bersama adalah besar gitu. Dijadikan film pula ya. Dijadikan film, dijadikan apa sehingga peluangnya juga memberikan inspirasi ya. Tetapi kalau banyak pahlawan-pahlawan tak dikenal mungkin juga sangat inspiratif, tetapi karena tidak ditulis, tidak dikokohkan gitu ya, maka barangkali inspirasi hebat itu tidak menginspirasi banyak pihak. Nah, Masya Allah. Jadi ini teman-teman semua juga sebuah hal yang menjadi penting di saat kita secara pahlawan untuk masa depan agar bisa dikenang itu dengan melahirkan karya. Kalau saat ini kan kita kontribusi itu apa dalam bentuk karya nih. Karena karya itu ibarat kata gini, kalau kita tahu nih ada seseorang katakanlah Jenderal Sudirman, itu kan berapa generasi di atas kita. Tapi kalau kita cek kakek kita misalkan, ada yang nggak kenal sama kakeknya sendiri, jasanya apa. Itu karena mungkin karyanya belum terlihat atau tidak ada yang mencatatnya gitu. Saya sih lebih sepakat dengan kita tidak mencatatnya. Kita tidak mencatatnya itu. Atau kita tidak ngomong-ngomongin lah. Oke. Ya, kita tidak mengulas misalnya saja. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Misalnya kalau saya nanya kepada Ustadz Abdul Latif misalnya, ayahnya karyanya apa saja. Nah, kadang-kala kan banyak bisa jadi ayahnya tuh. Pak almarhum Pak Ahsan itu kan banyak karyanya. Hanya saja bisa jadi barangkali di anak-anaknya hafal, cuman karena nggak ditulis, nggak pernah diomongin, bisa jadi cucu-cucunya udah nggak hafal. Betul, itu pentingnya dicatat ya. Artinya kalaupun kan gini ya, pahlawan itu kan memang secara mindsetnya itu nggak ada pamrih, nggak ada pengen dikenal atau pengen apa, justru yang membuatnya jadi pahlawan ya. Tapi kita selaku keluarganya atau kerabatnya yang dekatnya itu memiliki kewajiban juga untuk mencatat kontribusinya. Betul. Ibarat kata kalau di dalam agama itu namanya manqobah gitu ya. Ada kisahnya dan segala macam sehingga itu menginspirasi. Ustadz, saya pengen tanya dari Ustadz Latif, Ustadz, kalau di dalam agama itu apa kisah-kisah yang menonjol yang bisa jadi inspirasi kita nih secara pahlawan itu sendiri, Ustadz? Iya, jadi betul sekali. Tadi saya pengen mengomentari juga bahwa pahlawan itu memang perlu sebuah semangat mendahulukan orang lain ya. Oke. Jadi di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri susah. Kisahnya bagaimana? Nah, pahlawan ini kan yang didaulat atau diakui sebagai pahlawan nasional ini kan tentang kemerdekaan ya. Nah, tentang kemerdekaan khususnya. Tetapi tentang keberagaman, tentang keimanan itu kan belum ada pengakuan ya. Belum ada pengakuan dari negara. Maklum negara ini kan institusi ya, institusi hukum sehingga yang diakui adalah kemerdekaan. Tetapi kita lihat kecil aja di zaman peperangan, suatu saat ketika ada orang berperang lalu dia terluka parah, lalu dia tertidur jatuh, terkapar, lalu akan diambilkan air oleh saudaranya, sepupunya. Biasanya perempuan itu bagian logistik ya. Ketika akan diminumin dia bilang air, kata dia gitu kan. Lalu ketika akan diminumin ternyata sampingnya bilang air, kata dia nunjuk. Oh dia berarti dulu. Sampingnya dulu. Akhirnya sampingnya. Akhirnya ketika akan diminumi orang yang kedua, ternyata orang yang ketiga bilang air, kata orang kedua itu. Oh berarti orang yang ketiga lebih didahulukan, padahal sama-sama butuh air. Akhirnya ketika akan diminumkan ke orang ketiga keburu meninggal. Lalu balik ke orang kedua, karena permintaan saudaranya ke orang kedua. Akan diminumkan, meninggal lagi orang kedua. Lalu akan diminumkan kepada orang pertamanya keburu meninggal juga. Itulah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Jadi wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain. Mereka mendahulukan kemerdekaan bangsa. Nggak apa-apa saya hidup susah. Katakanlah begitu, yang penting nanti cucu saya hidup dalam keadaan merdeka. Masya Allah, itulah yang dilakukan oleh para pahlawan. Minum mana minum? Ini dia nih. Ya diminum dulu, Ustaz. Glegek. Ini dia bahlulnya kita. Ya Allah, habis. Gelas nggak ada airnya. Ya kita pura-pura. Harusnya ada isi lagi tuh, ada isi. Iya. Oh, jadi gitu ya. Oke.
Minuman tanpa minuman. Sesuai dengan tagline-nya. Jadi pemirsa ya, hafal tanpa menghafalkan gitu. Nah, Ada versi beliau. versi beliau gimana? Hafal tanpa niat menghafal. Waduh, tetap ya tanpa niat. Oke, jadi sahabat, jadi artinya berarti di sini kalau ada ujung-ujungnya aku itu belum dianggap sebagai pahlawan secara agama. Betul. Ya. Berarti harus ada anta atau apa namanya buat engkau atau buat masyarakat umum yang didahulukan, akunya ini nanti bahkan bisa jadi ditiadakan si akunya itu. Betul. Nah, ini gimana caranya nih biar kita menyerap ya sari-sari kepahlawanan, nah ya dari perspektif Pak Asep. Karena ada namanya circle of excellence. Nah, tapi itu kan bahasa ini belum tahu ya. Nggak boleh. Apaan bahlul itu bahasa bahlul ya. Jadi tapi gimana? sebelum itu kalau serius tuh nggak bahlul lah. Iya, kalau bahlul tuh misalnya membahas pahlawan kesiangan. Itu menarik lagi. Kan gini, Kak Asep, ada yang pengen, wah saya jadi pahlawan, tapi ternyata malah pahlawan kesiangan. Masih mending itu daripada pahlawan kesorean. Itu mah kita nyontanya sore. Sekarang yang siang dulu. Yang siang dulu. Ya sebenarnya kan menjadi menarik ya istilah aja tuh pahlawan kesiangan. Jadi kan sebenarnya menjadi pahlawan itu juga perlu tahu timing ya kan. Iya, artinya kepagian salah, kesiangan salah juga kan gitu artinya. Karena juga artinya sebuah karya itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan keadaan, waktu dan tempat, membutuhkan konteks sebenarnya. Artinya kalau konteksnya nggak klop, nggak pas, ya keliru gitu ya. Nah kesiangan tuh bahkan mungkin orang lain kemarin sekarang baru gitulah ibaratnya. Jadi ya dia udah kehilangan momennya, momentumnya udah lewat gitu ya. Nah ini juga menjadi penting bahwa berkarya nyata itu penting memperhatikan momentum gitu. Apakah keadaannya memang meminta itu gitu ya? Apakah waktunya meminta itu? Apakah tempatnya memang cocok untuk meminta sesuatu? Nah, sehingga mempertimbangkan keadaan waktu dan tempat menjadi penting. Nah, itu ada tuh kalau misalnya mahfuzot dalam bahasa Arab tuh apa tuh? Penting sekali orang memperhatikan waktu dan tempat tuh. Bukan, jadi bahasa Tegalnya dulu ya. Bahasa Tegalnya everything has its time. Tegal bahasa Tegalnya dulu. Tegal Virginia ya. Iya, Tegal Virginia. Iya. Jadi likul lima qaumin maqalun gitu ya. Kalau dalam bahasa ini setiap makom, setiap situasi, setiap kondisi itu ada maqalun, itu ada pendapat di situ. Jadi pendapat harus sesuai dengan kondisi yang sesuai, appropriate-nya ibaratnya begitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya sekarang itu kan sering kali tuh istilah pahlawan-pahlawan kesiangan itu ya momennya udah lewat gitu. Lo ngomong baru sekarang, kemarin aja lu. Sebentar, ini Aregene. Ini menarik nih. Ini kan saya karena sering baca-baca, tapi bisa jadi bacaan saya salah. Tapi ini kan menjadi mahabbah juga nih. Ada contoh almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu malah lebih ke kayaknya pahlawan kepagian. Karena ada daya analitiknya yang sangat kuat. Misalkan contoh begini ya, secara analoginya. Ini ada orang lagi ngerokok. Pas lagi ngerokok itu rokoknya dilempar ke semak-semak. Semak-semak itu dia langsung nantinya bakal terbakar. Di sini ada bensin. Bensin nanti bakal meledak, lalu ada rumah yang bakal terbakar. Kalau pahlawan tepat waktu, nunggu dulu nih momentum rumah kebakar. Tapi kalau Gus Dur yang lagi ngerokok dicabut rokoknya, dimatiin. Sehingga dia menjadi orang yang dibenci karena di awal kebagian. Jadi ibarat kata kalau misalkan ini rumah bocor, dia tuh ngilang. Loh, kemana Gus Dur? Bukannya nadangin, harusnya kan nadangin. Ini namanya antisosial. Antisosial gitu. Yang lain kan pahlawan itu malah ke situ. Tahu-tahu udah nggak bocor. Tapi kita tahu setelah udah bertahun-tahun kemudian, ternyata yang ke genteng itu tanpa disadari itu almarhum Gus Dur gitu. Luar biasa ya sama anak genteng tuh Gus Dur ya. Iya kan kayak jalan-jalan terus keluar negeri. Orang kan paradigmanya asumsinya ini, padahal kan kerja jadi kerusuhan yang ada di sini, kerannya di negara itu, di sana gitu. Datang ke situ nutup keran. Orang nggak ngerti apa yang dilakukan Gus Dur. Iya, disangkanya jalan-jalan mulu. Iya, nggak jadi pahlawan. Tapi kan beberapa puluh tahun kemudian orang tahu, oh itu sebenarnya pahlawan kan. Berarti kepagian masih dianggap pahlawan juga.
Mungkin istilah kepagian nggak cocok. Nggak ada ya? cocok ya? Nggak ada. Nggak cocok. Nggak cocok. Cocokannya di dalam tema itu memang ada orang-orang tertentu yang memang pemikirannya barangkali ya Beyond ya. beyond lah. Ya. Jadi meta dibandingkan orang-orang di zaman itu. Beberapa step ahead ya. Beberapa step ahead. Dan umum orang-orang banyak di daerah-daerah lain pun, di negara-negara lain pun orang-orang seperti Gus Dur itu. Iya. Baru dipahaminya adalah setelah ia meninggal, setelah kurun tertentu gitu ya, Sejarah. karena orang mampu berpikir relatif panjang. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Biar sejarah yang membuktikan. Kan istilahnya gitu kan. Ya. Tapi luar biasanya beliau itu di waktu itu siap untuk dibenci dan segala macam karena Itulah. ya itu pengorbanannya di Betul. situ ya. Ya sebenarnya mungkin bukan pengertiannya siap dibenci. Gus Dur kan terlepas apapun dia cucu Hadratus Syekh. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sufistik Ya, sudah merasuk lah mendarah daging ya. mendarah daging. Meraga sukma. Sehingga bagi beliau saya rasa terpenting adalah melakukan sesuatu Iya. gitu ya. Dan sesuatu yang baik, bahwa sesuatu itu akan dilihat buruk atau itu tidak soal. Iya. Karena dia juga udah siap dengan resiko bahwa orangnya pasti ada yang nggak suka, gitu, nggak ada masalah juga. Yang penting Allah suka gitu Yang ya. paling penting dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau koridor-koridor yang dia yakini kan. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu gini Pak Asep, yang namanya manusia kan nggak lepas dari kesalahan. Ya. Ada yang memang sudah dianggap pahlawan, tapi ternyata ada catatan kelamnya juga nih di balik itu. Nah, apakah ini tetap sah jadi pahlawan? Atau... Ya sah saja ya, karena kalau kita ngamatin semua orang kan juga pasti punya sisi buruk. Ya tetapi kembali mungkin nanti biarlah Ustadz lah yang ngomong tentang kayak gitu ya. Orang-orang yang menjadi pahlawan ini kan kalau misalnya saja mereka juga punya sisi lemah. Kalau misalnya kita kaji semua pahlawan gitu ya, kalau kita mau pretelin ya ada sisi lemahnya. Tinggal kan? Nabi Muhammad pahlawan. Iya. Sendirian ya. Karena yang lain mesti punya kelemahan. Ya, nah cuman ketika beliau mempunyai sisi lemah ini, sisi baik tadi tetap adalah kalau misalnya plus dikurangi minus itu ya, plus tambah minusnya tetap banyak plusnya lah gitu. Sehingga tetap aja bahwa dia adalah dipandang oleh masyarakat sebagai beyond gitu ya. Ya kalau kita preteli misalnya dari pahlawan-pahlawan nasional kita, Bung Karno, Bung Hatta, selalu kalau misalnya kritikus sejarah punya kritik tersendiri gitu terhadap orang-orang ini. Tetapi terlepas apapun bahwa amal-amal baik orang-orang ini adalah jauh relatif lebih banyak dibandingkan kelemahan-kelemahan pribadi. Itu dia, betul. Artinya tetap lah ya kita niatnya untuk kontribusi meskipun kita masih banyak kesalahan, masih banyak ini ya. Lalu ini yang kembali dulu nih Ustadz belum ngomong. Ustadz gimana Ustadz? Saya baru mau nanya. Baru mau nanya nih Ustadz. Kan itu ada hadisnya kalau nggak salah Ustadz, kalau misalnya udah melakukan keburukan kemudian ngapain lah gitu kan? Ya, jadi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada sebuah sabda ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan gitu ya. Bertakwalah kepada Allah wherever you are. Bahasa Tegalnya. Dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, seandainya ada perbuatan buruk, ikuti dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh Kang Asep, perbuatan buruk memang ada, tetapi dengan kebaikan yang menasional, kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang, perjuangan yang luar biasa, keburukan ini akan tertimpa oleh kebaikan-kebaikan itu. Bung Karno ada nggak keburukannya? Ada. Tapi yang orang lihat adalah proklamasi. Nah, kan begitu kan? 17 Agustus di mana-mana ada foto Bung Karno, Bung Hatta, seperti itu. Ada tuh yang kisah menarik tentang ini, tukang nasi goreng itu gimana tuh Ustaz? Yang jadi pahlawan gimana? Mana? Saya bukan nasi goreng. Saya bukan tukang nasi goreng. Kalau dia punya cerita nggak semua nanya ke kita, pasti ada ya. Iya, siapa yang tukang nasi goreng? Iya, langsung aja Ini kan cerita. Dia kadang-kadang enggak barangkali udah pernah tahu, enggak, saya juga nggak tahu sebenarnya. Cuma nebak aja. Nah, ini yang Sayyidina Utsman itu kan beliau sekarang ini daya manfaatnya tuh sampai kerasa nih sampai sekarang pemanfaatannya betul. Apa hotel terus mal Baitul Malnya ya, sumurnya itu gimana kisahnya tuh kok bisa kayak gitu tuh? Iya, memang inilah pertama yang tadi antum sampaikan tadi, antum maruntum ya, bahwa kepahlawanan itu untuk
dikenang untuk menjadi besar manfaatnya memerlukan peran serta orang lain. Oh. Jadi kalau ya? iya, kalau Sayyidina Utsman hanya berwakaf begitu saja, nadhirnya tidak amanah, tidak kompeten, maka kebermanfaatannya nggak akan banyak. Akan berhenti. Tidak sedikit kayak sekarang ya. Malah kemudian yang mewakafkannya itu cuma seumur dia aja. Nah, Ya, setelah dia meninggal, ya harta wakafnya malah diperbutkan oleh anak dan cucunya. iya, Ya. jangan sebut nama. Alhamdulillah saya nggak mudeng ya. Alhamdulillah. Nggak mudeng. Iya. Ini kalau dibilang begitu ketawanya kenceng, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya, jadi termasuk ulama-ulama besar, mereka dianggap pahlawan. Katakanlah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i dianggap pahlawan keilmuan fikih? Karena murid-muridnya nulis tentang ini beliau. poin menarik nih, poin menarik. Artinya yang kita sekarang sadari itu kan kadang hanya mengenang itu Sayyidina Utsmannya, Iya, betul. Imam Syafi'inya. Betul. Justru yang disebut pahlawan yang tak dikenal tadi Betul. adalah murid-muridnya, nadirnya. Itu juga pahlawan berarti sebetulnya. Kalau di Imam Syafi'i ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Nah, itu beliau yang mensosialisasi ide-ide Imam Syafi'i, menyebarluaskan. Ngomong-ngomong tentang Imam Nawawi nih, tetapi yang saya bicarakan Imam Nawawi Al-Bantani. Bantani, Syekh Nawawi kalau Syekh gitu. Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini kan menarik juga. Jadi ada perdebatan pada waktu itu tentang betapa banyak orang adalah pengen mati syahid. Ya. Tapi menurut beliau justru kalau misalnya keliru gitu, kalau misalnya umat Islam tuh ingin mati syahid, harusnya ingin tetap hidup gitu. Karena kalau misalnya mati syahid sekedar mati saja percuma kan gitu ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa melanjutkan dakwah. Justru yang dibutuhkan itu adalah orang boleh berperang tetapi utamakan tetap menang, utamakan tetap hidup, sehingga dengan demikian masih dakwah bisa berlanjut, bisa bermanfaat. Berarti bisa juga kayak nganggap jadi shortcut ya, jalan pintas kalau pengen langsung mati. Justru itu makanya itu salah satu kehebatan dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu mampu melakukan perdebatan tentang makna syahid. Jadi kalau syahid dimaknai adalah sekedar orang kemudian berjuang kemudian mati gitu ya, meninggal gitu ya. Justru kalau dimaknai kayak gitu lebih repot gitu. Justru orang akan berlomba-lomba fatal gitu kan, fatalistik gitu. Ya, bagi beliau justru yang baik itu adalah orang yang berjuang tetap hidup dan tetap bisa kemudian juga terus amal dan dakwahnya tetap hidup. Usahakan begitu. Tetap hidup bahwa dia meninggal gitu ya. Nah, itu barangkali gitu. Betul. Ya. Jadi jangan nyari bukan ditujukan pengen mati gitu loh. Bukan saya pengen mati begitu ya. Bukan gitu ya. Iya, tapi pokoknya kita pengen hidup memberikan yang terbaik, bahwa di tengah jalan meninggal ya lain soal gitu ya. Oke. Nah, ini yang untuk kita serap nih, karena ini waktu tinggal beberapa menit lagi ya. Untuk kita serap, ada step by step langkah untuk menjadi seorang pahlawan. Artinya biar kita real secara untuk mengikuti jejak para pahlawan ini gitu ya. Kan kalau kita sekarang melihat di TV kan, di film-film bioskop itu kan lagi dimunculin banyak superhero, para pahlawan yang memang mengorbankan dirinya melawan Thanos begitu ya. Gitu. Nah, jadi kita ini apa yang bisa kita lakukan? Kita juga sebetulnya kan kalau secara di pikiran, otak ya, kolbu ya, lalu di mal barangkali ada punya kekuatan supernya di harta, ada punya kekuatan supernya di pikiran. Gimana sih langkah awal agar kita bisa bermanfaat sampai membuat karya yang bisa dinikmati bermanfaatnya ini untuk lebih luas lagi? Ya, saya jawab dulu lah. Nanti biar beliau sekaligus menutup pakai doa ya. Nah, jadi ada seorang tokoh psikologi ya, namanya adalah Joseph Campbell. Nah, Joseph Campbell ini melakukan penelitian tentang para hero dari berbagai macam zaman, dari mitologi dunia. Nah, sehingga dia menulis beberapa buku yang berdasarkan penelitiannya itu adalah antara lain adalah The Hero Journey. Ya, kemudian juga ada buku yang namanya Hero with Thousand Face gitu ya. Jadi hero jadi pahlawan dengan 1000 wajah. Dari situ dia kemudian melakukan penelitian, rupanya menarik nih. Dalam mitologi apapun, termasuk juga kisah Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya. Kisah kemudian juga para tokoh-tokoh mitos atau pahlawan dari berbagai macam negeri yang dia teliti. Ternyata melewati 12 langkah hero. Dimulai dari langkah yang awal adalah dia berada dalam keadaan biasa-biasa saja.
kemudian dia ada yang namanya calling, ada keterpanggilan, kemudian yang ketiga ada ragu-ragu gitu, ikut panggilan atau enggak, ikut panggilan atau enggak, ikut panggilan atau enggak gitu ya. Kemudian baru tuh dia mampu melewati tuh tahapan keraguan-raguan itu. Nah, jadi dia mampu melewati katakanlah tahapan itu, kemudian dia masuk ke, dia perlu mencari mentor tuh. Dalam perjalanan itu dia perlu mencari mentor. Nanti nyari guru, nyari apa namanya orang yang bisa membimbing dia. Nah, kemudian juga yang keenam adalah dia perlu mencari sahabat perjalanan. Jadi sahabat perjalanan perlu. Nah, kemudian setelah itu juga perlu nyari musuh juga. Musuh pasti ada. Jadi musuh itu penting gitu ya. Karena juga dia akan serius atau tidak nih, sangat tergantung dari musuh ini. Nah, bisa jadi dia menang, bisa jadi dia kalah. Pada waktu titik tertentu bisa jadi dia kalah. Nah, pada waktu dia kalah, dia perlu di dalam cerita itu adalah masuk ke gua. Ada masuk ke gua Hiro, ada masuk ke apa. Nah, dari situ kemudian dia mendapatkan sesuatu kekuatan yang maha dari masuk ke gua itu. Nah, kemudian dia kembali katakanlah ke area nyata, ketemu lagi peperangan gitu ya. Ketemu lagi hambatan-hambatan dan dia kemudian mampu mengatasinya. Nah, karena antum tadi ceritanya pakai film dia. Nah, ada tokoh yang muridnya Joseph Campbell melakukan penelitian tentang film-film yang ada di Hollywood. Nah, film-film di Hollywood itu ternyata ujungnya cuma 3. Pertama, bisa jadi dramatik, kemudian yang kedua happy, yang ketiga adalah komik. Dramatik itu bisa jadi tokohnya kalah. Istrinya hilang dan segala macam, tapi dia mendapatkan makna. Yang kedua happy ending, jelas lah, dia dapat harta, dapat kekayaan, dapat kebahagiaan, dapat cewek cantik gitu ya. Nah, yang berikutnya ini komik nih. Komedi. Jadi ya dari awal sampai akhir tokohnya gitu-gitu aja gitu kan. Balul aja. Oh gitu, ya. Oh gitu. Oke, siap. Lalu selanjutnya nih, keren ya secara langkah-langkahnya konkret banget ya. Artinya kita juga perlu ada mentor juga tadi, perlu ada sahabat juga, lebih berjamaah. Dan juga ini, Ustaz. Apa tuh? Barangkali mau jawab, tapi kalau ada statement yang lain juga boleh ya. Boleh. Ini kan waktu itu para pahlawan itu berkumpul untuk di perang Badar. Iya. Lalu pas sudah menang nih, Rasul bilang ke sahabatnya, mari kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Iya. Nah, karena para sahabat perang lagi, lebih besar. Kayak gimana ini udah besar banget. Betul. Lebih besar ternyata kata Rasul perang melawan diri sendiri. Iya. Berarti bisa jadi pahlawan dong dengan memerangi diri sendiri. Iya, justru untuk menjadi pahlawan kita harus memerangi diri sendiri dulu. Nah, jadi pahlawan itu kalau disingkat dari yang beliau sampaikan, pertama kompetensi. Jadi power, great power, gimana kata Uncle Ben? Oh iya, with great power comes great responsibility. Artinya. Itu dia, nanti saya bawa kamus dulu ya. With great power comes great responsibility. Bersama kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Jadi seorang pahlawan itu memiliki tanggung jawab besar. Kenapa? Dia punya power dulu. Artinya kalau kita ingin menjadi pahlawan, tingkatkan kompetensi kita dulu supaya kita bermanfaat buat banyak orang. Kalau kita nggak punya power, kita nggak punya kompetensi, kita hanya bermanfaat bagi sedikit orang. Berarti nyambung dengan Pak Asep tadi bahwa yang dimaksud musuh itu harus cari musuh. Berarti bisa jadi musuh itu kemalasan kita. Bisa macam-macam ya. Kelalaian kita. Waktu yang dibuang-buang. Dan penting juga kita nyari sparring partner. Sparring partner itu kan sebenarnya musuh juga. Iya. Iya kan, ibaratnya kalau misalnya nih dulu ada jagoan kita Mike Tyson lah. Tyson mau katakanlah mau tarung gitu sama misalnya satu tokoh ya. Dia kan perlu nyari nih yang mirip-mirip dengan tokoh ini, cara gerak-geriknya siapa ya. Perlu. Artinya sparring partner itu penting. Tapi kalau udah jadi mengasah kiai, gitu ya. Kalau udah jadi kiai gimana nih Kang Asep? Karena sama kan ada ustadz nih. Oh, sparring partner ada. Pas udah nih di atas nih, ada gengsi untuk nyari sparring partner. Ya repot. Makanya itu namanya nggak bisa memerangi diri sendiri. Salah satu kiai mengatakan banyak ustadz yang kemudian ilmunya mati karena dia nggak ngaji lagi. Jadi terlalu banyak ceramah, nggak sempat buka kitab lagi, nggak sempat baca Quran lagi, nggak sempat murojaah lagi, kemudian mati ilmunya gitu. Itu dia, lanjut. Iya, itu namanya
itu gagal memerangi diri sendiri. Iya, kompetensi tadi. Kompetensinya, jadi dia gagal memerangi kesombongannya, gagal memerangi kemalasannya itu, gagal memerangi kegengsiannya itu. Akhirnya nggak kompeten, kompetensinya rendah, manfaatnya pun sedikit. Nah, jadi itu maka syarat untuk menjadi pahlawan memang memerangi diri sendiri dulu ya. gitu. Agar Memerangi akhirnya dari keriaan dan lain sebagainya. Berarti mentransformasikan dari potensi menjadi kompetensi. Kompetensi mental, termasuk mental. kesehatan mental. Oh, iya. Pada Nanti podcast yang berikutnya. enggak, yang lalu bukan? Oh, yang lalu. Iya, oh iya, yang lalu kesehatan mental. Benar. Ini udah mulai bahlul. Malam udah ada panggilan. Memang kita cocok. Ini host dia. Karena mewakili kebahlulan. Iya, benar. Oke, Jangan diganti, hostnya jangan. Kalau Nanti- belum mati jangan dikubur. Takutnya nggak ada yang bahlul ya. Iya, benar. Oke, ada lagi selain kompetensi, Seth? Kompetensi, Willingness. Oke. Jadi kompetensi buat apa? Kompetensi kalau tidak punya willingness. Willingness itu yang tadi bilang Kemauan beliau bilang ya? call ya. Call ya. Ada Keterpanggilan ya? keterpanggilan begitu. Willingness ada call. Kurang lebih itulah kalau di singke itu Oke ya. Pak Jali ya. Oke, jadi itu sahabat ya. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi pribadi yang terpanggil, minimal bisa sekarang ada panggilan nih. Mari sahabat untuk memerangi diri sendiri dulu, dalam arti kita memerangi kemalasan, memerangi waktu yang terbuang sia-sia, dan mental kita juga diperbaiki lagi. Sehingga di saat kita bertarungnya lebih keras, kalau petinju itu kan dia sparringnya itu dahsyat dulu nih, latihannya itu lebih dahsyat. Di saat perang, kita kan di saat bertarung dengan lawan jadi lebih ringan. Nah, gitu ya. Kalau kayak Khabib Nurmagomedov itu, dia di awalnya itu dia bertarungnya dengan beruang dulu tuh. Musuhnya awalnya. Maka Akhirnya sekarang beruang. Asalnya beruang. Tapi dermawan juga beliau ya. Dan ada sebuah kode dari Khabib Nurmagomedov. Gimana nih? Beliau bilang, artinya aku Masya diriku Allah. nggak ada apa-apanya. Nih yang hebat, gitu Luar ya. biasa ya. Itu dia saktinya Luar itu. biasa. Nah, Kalau saya itu. gini, maksudnya di sini udah nggak ada makanan, minta dong sama Allah. Iya Allah, Gitu ya. iya. Oke, itu luar biasa ya. Artinya di saat sudah memang jadi lahir kompetensi, ada willingness dan juga telah berkontribusi, Iya. lalu bilang mengenalkan diri. Saya sebetulnya tidak ada apa-apanya, meskipun kontribusinya sangat besar ya. Itu. Islam Kacef juga ternyata dikasih Wis. wah, Udah kemana-mana. ada. Kayak bahlul ya. Ciri-cirinya begitu. Iya. Maklum ya kalau Maklumin udah aja. udah setengah delapan gini ya, setengah delapan ya. Iya. Oke sahabat, jadi kita sudah tahu langkah demi langkahnya. Nah, mari kita lakukan. Mudah-mudahan Allah juga memanggil kita Amin. semua untuk jadi pahlawan ya, pahlawan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan mudah-mudahan bagi nasional bangsa. Amin ya Rabbal. Jangan lupa sahabat untuk di share, komen, dan di like jika Anda memang menyukai konten ini, di share sebanyak-banyaknya jika dirasa konten ini bermanfaat. Tak lupa silakan download aplikasi Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Linknya ada di bawah ini untuk kita bisa menghafal Quran dengan baik dan berkualitas. Mungkin kuat hafalannya. Dan Demikian kita sahabat, baca Fatihah dulu buat para pahlawan. mari kita baca Fatihah dulu. Silakan dipimpin. Mari kita doakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, Amin. baik itu tercatat maupun tidak tercatat. Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda buat beliau-beliau. Allah berikan rahmat dan maghfirah buat beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustaz Latif. Sama-sama. Kita juga semua doakan para pahlawan kita masing-masing di tempat Anda berada. Sekian Bahlul Masail, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.